Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paradeliana ingin mempresentasikan soal dan jawaban chapter 13 tentang current liabilities, provision, and contingents. Pertama, E13.2 Accounts and Notes Payable. Berikut adalah transaksi terpilih tahun 2019 dari perusahaan Derby. Pada tanggal 1 September, purchase inventory for Orion Company. Terus 1 Oktober issues 50.000, 12 bulan. 1 Oktober juga membeli 75.000 dari Shorebank by signing 12 bulan. Terus instruksinya, buatlah ayat jurnal untuk transaksi yang dipilih di atas. B, buatlah jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember. C, hitunglah total kewajiban bersih yang akan dilaporkan pada posisi keuangan 31 Desember untuk wesel berbunga dan wesel tanpa bunga. Yang A, 1 September purchase 50.000 terhadap akun payable 50.000. Terus 1 Oktober akun payable terhadap notes payable 50.000. 1 Oktober cash 50.000 terhadap discount on notes payable ya 4.000 dan notes payable-nya 54.000. Yang B, buatlah jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember. Pertama, interest expense terhadap interest payable, yaitu 1.000 dari 50.000 dikali 8% dikali 3/12. Terus ada interest expense terhadap discount on net payable 1.000 juga dari 4.000 dikali 3/12. C, hitunglah total kewajiban bersih yang akan dilaporkan pada posisi keuangan 31 Desember untuk wesel berbunga dan wesel tanpa bunga. 1, wesel berbunga, notes payable terhadap interest payable-nya 50.000 ditambah 1.000 sama dengan 51.000. Lalu yang kedua, wesel tanpa bunga, notes payable-nya 54.000 dikurang dari less discount-nya dari 4.000 dikurang 1.000 yaitu 3.000 sama dengan 51.000. Lalu ada E13.8 adjusting entry for sale, tax, and VAT. Selama bulan Juni, Daniels Boutique memiliki penjualan tunai 265.000 dari penjualan kredit 153.700. Keduanya termasuk pajak penjualan 6% yang harus disetorkan ke pemerintah pada 15 Juli. Instruksinya, buatlah ayat jurnal penyelesaian yang harus dicatat untuk menyajikan secara wajar laporan keuangan tanggal 30 Juni dan bagaimana jurnal penyelesaian berubah jika pajak 6% adalah PPN dan bukan pajak penjualan. Yang A, 30 Juni itu sales revenue terhadap sales tax payable-nya 23.700, computation-nya sales plus tax-nya itu 418.700 dari 265.000 ditambah 153.700 dikurang sales exclusive tax-nya 395.000 dari 418.700 dibagi 1,06. Lalu sales tax-nya jadi 23.700. Yang B, sales revenue terhadap value add tax payable yaitu 23.700. Terus ada E13.14 premium entries. Nobot Company menyertakan 1 kupon di setiap kotak sabun bubuk yang dikemasnya, dan 10 kupon dapat ditukarkan dengan premium peralatan dapur. Pada tahun 2019, Nobot Company membeli 8.800 premi dengan harga masing-masing 80% dan menjual 110.000 kotak bubuk sabun dengan harga 3,30 per kotak. 44.000 kupon disajikan untuk penukaran pada tahun 2019. Diperkirakan 60% dari kupon pada akhirnya akan disajikan untuk penukaran. Instruksinya, siapkan semua entry yang akan dibuat sehubungan dengan penjualan bubuk sabun dan rencana premium pada tahun 2019. Pertama, inventory of premium terhadap cash-nya 7.040 dari 8.800 dikali 80 dolar. Terus yang kedua, cash terhadap sales revenue-nya 363.000 dari 110.000 dikali 3,30 dolar. Terus selanjutnya ada premium expense terhadap inventory of premiums-nya 3.520 dari 44.000 dibagi 10.000 dikali 80.
$0,80. Terus premium expense-nya terhadap premium liability yaitu 1.760 dari 110 dikali 60% dikurang 44.000 dibagi 10 dikali 0,80 hasilnya 1.760. Lalu ada 13.20 itu provisions. Disajikan di bawah ini 3 situasi independen. Brugger Transportation membeli sebuah kapal pada 1 Januari 2019 seharga 20 juta. Pada masa manfaat kapal adalah 40 tahun, tetapi harus menjalani perbaikan besar-besaran yang diamanatkan oleh pemerintah setiap 4 tahun dengan total biaya yang diproyeksikan sebesar 4 juta. Nilai sekarang yang dikaitkan dengan pembayaran ini adalah 3.200.000. Jelaskan bagaimana transaksi ini harus dicatat pada tanggal 1 Januari 2019 dan pada tanggal 31 Desember 2019. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat semua ayat jurnal terkait kapal pada tahun 2019. Brugger menggunakan metode penyusutan garis lurus dan tidak mengasumsikan sisa nilai untuk kapal. Terus yang kedua, Marquand Company menandatangani sewa 5 tahun terkait dengan ruang kantor dengan sewa tahunan sebesar 30.000. Pada akhir tahun kedua, perusahaan memutuskan untuk menutup operasinya di bagian negara ini. Sewanya tidak dapat dibatalkan. Dan denda jika tidak membayar adalah 62.000. Nilai sekarang dari pembayaran masa depan sewa diperkirakan 81.000. Perusahaan tidak yakin dapat menyewakan fasilitas ini. Jelaskan bagaimana transaksi ini harus dicatat pada tanggal 31 Desember 2019. Buatlah jurnal untuk mencatat entry ini pada tanggal 31 Desember 2019. Yang ketiga ada Power Surge Group mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir. Pabrik menelan biaya 40 juta pada 2 Januari 2020. Diperkirakan nilai sekarang dari pembongkaran pabrik dan pembersihan berikutnya adalah 1 juta. Jelaskan bagaimana transaksi ini harus dicatat pada 2 Januari 2020. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi ini pada 2 Januari 2020. Instruksinya siapkan penjelasan dan entry jurnal yang diperlukan untuk setiap situasi. 1. Present value of major overhaul payments 3.200.000 should be included as part of the cost of the ship. The ship should be recorded 23.200.000. Itu jurnalnya ship terhadap cash and environmental liability. Shape-nya itu 23.200.000, cash-nya 20 juta, environmental liability-nya itu 3.200.000. Lalu depreciation expense terhadap accumulated depreciation-nya 580.000. Terus yang kedua itu ada loss on lease contract terhadap lease contract liability 62.000. Lalu yang ketiga ada nuclear power plant terhadap cash 40.000. Terus ada nuclear power plant environmental liability 1 juta. Lalu P13.2 liability entries. Di bawah ini adalah transaksi terpilih dari Departemen School. Simpan untuk tahun berjalan yang berakhir pada 31 Desember. 1. Pada tanggal 5 Desember, toko menerima 500 dari Jackson Players sebagai deposit untuk dikembalikan setelah furnitur tertentu yang akan digunakan dalam tahap produksi dikembalikan pada tanggal 15 Januari. 2. Selama bulan Desember, penjualan tunai berjumlah 798.000 yang termasuk PPN 5% yang harus disetorkan ke otoritas pajak pada hari ke-15 bulan berikutnya. Ketiga, pada tanggal 10 Desember, toko membeli 3 truk pengiriman secara tunai seharga 120.000. Truk-truk tersebut dibeli di yurisdiksi yang menerapkan PPN 5%. Keempat, toko tersebut memutuskan akan menelan biaya 100.000 untuk memulihkan area di sekitar salah satu tempat parkir tokonya. Ketika toko ditutup dalam 2 tahun, School memperkirakan nilai wajar kewajiban pada 31 Desember adalah 84.000. Instruksinya, siapkan semua entry jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi yang disebutkan di atas saat terjadi dan setiap entry jurnal penyusunan relatif terhadap transaksi yang diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan yang wajar pada tanggal 31 Desember. Beri tanggal pada tiap entry untuk penyederhanaan asumsi bahwa jurnal penyusunan dicatat hanya sekali setahun pada tanggal 31 Desember. 1. 5 Desember, cash terhadap due to customer 500.
Terus Desember 1 sampai tanggal 31 Desember, cash-nya 798.000, sales revenue-nya 760.000, dari 798 dibagi 1,05, terus ada sales tax payable-nya 760.000 dikali 0,05, hasilnya 38.000. Yang ketiga, pada tanggal 10 Desember, Trax terhadap cash 126.000, dari 120.000 dikali 1,05. Yang keempat, 31 Desember, land improvement terhadap cash retirement obligation 84.000. Lalu P138 premium entries untuk merangsang penjualan serial sarapan Aladin. Loptin NV menempatkan 1 kupon di setiap kotak. 5 kupon dapat ditukarkan dengan premi yang terdiri dari boneka anak-anak. Pada tahun 2020, perusahaan membeli 40.000 boneka seharga 1,50 masing-masing dan menjual 480.000 kotak premium serupa lainnya. Perusahaan memperkirakan bahwa 40% dari kupon yang diterbitkan akan dikirimkan kembali untuk ditukarkan. Selama tahun 2020, 115.000 kupon disajikan untuk penukaran. Instruksinya, siapkan entry jurnal yang harus dicatat pada tahun 2020 relatif terhadap rencana premium. Yang pertama, inventory of premiums terhadap cash-nya 60.000, dari 40.000 puppets at 1,50-nya. Terus yang kedua, cash terhadap sales revenue 1.800.000 dari sales 480 per box-nya itu masing-masing 3,75. Terus ada premium expense terhadap inventory premium 34.500. Dari 115 dibagi 5 dikali 1,50 hasilnya 34.500. Lalu ada premium expense terhadap premium liability 23.100. Compilation total kupon isu in 2019 480.000. Total estimated redemption-nya 40%, 192.000. Kupon redeem-nya itu 115.000. Terus jadi dikurang estimated future redemption-nya itu 77.000. Cost of estimated claims outstanding-nya 77.000 dibagi 5 dikali 1,50. Hasilnya 23.100. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.